Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu diawali dengan seperti video-video saya sebelumnya itu adalah dengan makan korma ya bunda gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas pagi dan aktivitas-aktivitas lainnya itu saya selalu memulai dengan memakan korma, dan kali ini saya makan 3 biji korma saja. Dan setelah itu, nah bunda bisa lihat ya tumpukan baju seragam anak-anak saya semuanya, dan saya boleh dibilang 2 minggu ini menggosok baju itu sekarang udah nggak setiap hari ya bunda. Jadi saya menggosok baju itu 2 kali seminggu, udah mulai 2 minggu belakangan ini. Kenapa saya menggosok itu jadinya 2 kali dalam seminggu sekarang? Karena memang saya kan menggosok itu cuman yang digosok itu adalah baju kaos suami dan juga baju seragam anak-anak. Dan mumpung anak-anak saya sekarang itu bajunya itu boleh dibilang setiap hari itu di sekolah sekarang udah beda-beda bunda gitu. Jadi hari Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, seragamnya beda gitu. Jadi boleh dibilang ya nggak ada baju seragam itu yang boleh dibilang dipakai berulang gitu. Misalnya hari Senin pakai baju putih, ternyata hari Kamis pakai baju putih lagi, enggak gitu. Jadi ternyata hari Senin beda, jadi dalam satu minggu itu baju warna putih itu cuma dipakai sekali satu hari, terus baju olahraga sehari, terus baju batik merah sehari, baju seragam Jumat sehari. Jadi semuanya itu sehari gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya udah, daripada saya ini menggosok baju mereka setiap hari gitu kan, toh bajunya itu juga akan dipakai minggu depan, akhirnya ya udah saya gosok bajunya ya ketika di akhir pekan aja gitu. Jadi sekali menggosok aja semuanya. Nah ini adalah kumpulan-kumpulan dari baju-baju seragam mereka semua yang sudah saya gosok hari ini ya bunda. Terus ketika menggosok sudah selesai, saya mendapat telepon dari sekolah anak sulung saya bahwa dia tiba-tiba pingsan di sekolah gitu. Akhirnya anak sulung saya jemput ke sekolah, dan setelah saya jemput dia bilang mau mampir dulu ke minimarket dekat rumah karena mau beli kue dulu katanya gitu. Karena tadi waktu pingsan dia ini nggak jajan, akhirnya yaudah saya temani dia jajan di warung dekat rumah. Selanjutnya setelah antar anak saya pulang, saya ke pasar tradisional itu belanja beberapa kebutuhan yang sudah mulai habis ya bunda. Dan nanti kita akan melewati salah satu bangunan yang disebut dengan Bank Indonesia. Nah ini adalah Bank Indonesia, dan memang ciri khasnya adalah gonjongnya, atapnya itu adalah atap gonjong, yaitu ciri khas dari rumah tradisional Minangkabau, yaitu rumah Bagonjong. Sampai di rumah, kita mulai unboxing barang belanjaan yang saya beli di pasar tradisional tadi ya bunda. Ini adalah beberapa barang-barang yang boleh dibilang beberapanya itu adalah kebutuhan mingguan, dan juga ada yang menjadi kebutuhan bulanan. Kita mulai dari mie goreng ya. Mie goreng jumbo itu saya beli di pasar tradisional, itu harganya satu bungkusnya 4.000, dan mie goreng rendang itu juga harganya 4.000 satunya. Terus keju cheddar gold saya beli satunya 12.000, saya beli 2. Terus minyak manis, minyak goreng sari murni saya beli 2 liter itu harganya 38.000. Terus kentang itu saya beli kemarin itu 14.000. Terus ini santan itu saya beli di tukang santannya langsung ya, itu santannya saya beli yang harga 5.000. Nah ini daun-daun, rencananya saya mau bikin gulai lagi gitu ya, karena minggu kemarin saya nggak bikin gulai sama sekali. Ini daun-daunnya itu harganya 1.000. Nah terus ini bumbu halusnya rencananya memang saya mau bikin pange masin ikan gitu bunda. Terus saya beli ini asam apa namanya, asam telunjuk ya. Nah ini saya beli asam telunjuk itu harganya 1.000. Terus nah ini adalah barang kebutuhan bulanan saya, yaitu adalah sofrin saset, karena sekarang saya beralih ke sofrin saset. Itu yang satu sasetnya harga 500, saya beli kalau satu lusinnya itu harganya 5.000. Dan karena menurut saya itu adalah kebutuhan bulanan dalam satu bulan gitu, ya udah saya langsung beli 4 lusin, jadi totalnya itu adalah 20.000.
Oh iya, itu ada yang kelupaan ya Bunda. Ini saya beli ikan kembung. Itu harganya saya beli 2 onggo ya. Itu harganya 35.000. Nah, ini adalah list atau barang-barang bawaan yang saya beli di pasar tradisional ya Bunda gitu. Dan ini ada beberapa yang menjadi barang kebutuhan bulanan dan ada juga yang menjadi barang kebutuhan mingguan. Dan kalau untuk barang-barang yang lain, misalnya ikan-ikan basah yang lain atau ikan asin yang lain, itu masih ada di stok di kulkas ya Bunda, jadi saya nggak beli dulu. Terus juga beberapa sayur pun juga masih ada dalam kulkas, jadi untuk saat ini pun saya juga nggak beli dulu gitu, karena yang saya beli saat ini adalah barang-barang yang memang stoknya itu sudah habis Bunda gitu. Jadi ya udah itu aja saya beli dulu gitu, karena mumpung juga rumah saya juga dekat dengan pasar tradisional ya gitu, jadi kalau misalnya saya ada yang saya butuhkan, saya bisa langsung berangkat ke pasar tradisional dekat rumah, itu paling sekitar 5 menit aja pakai motor. Terus kegiatan saya selanjutnya itu adalah merapikan barang-barang yang saya beli tadi. Nah, itu untuk kentang, mie goreng, dan juga gold cheese itu saya masukkan kulkas ya Bunda gitu. Mie itu juga saya masukkan kulkas karena kalau taruh di luar itu bisa kena semut gitu. Saya sudah ada pengalaman kayak gitu kan, mungkin plastik mie-nya tuh ada yang bolong kali ya gitu. Jadi akhirnya mie-nya itu dikerubutin semut. Terus untuk sopin sasetnya ini saya potong dulu satu persatu gitu ya Bunda. Terus setelah saya potong satu persatu, lalu saya taruh ke gantungan yang ada dekat mesin cuci gitu. Jadi ketika saya butuh deterjen untuk mencuci, saya tinggal potong aja gitu. Jadi nggak akan merasa ribet lagi kalau misalnya saya nggak potong ini jadi satu persatu. Nah, ini mumpung saya lagi motongin sokrin sasetnya satu persatu ya Bunda, saya mau nanya nih gitu, Bunda-bunda yang lagi nonton video saya saat ini sekarang berasal dari kota mana? Boleh ya Bunda tulis jawabannya di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa saling silaturahim ke tempat Bunda atau ke channel Bunda gitu ya, saling berbagi informasi dan saling support satu sama lain. Oh ya, nah untuk membeli kebutuhan mingguan ini ya Bunda, saya itu tadi belinya dari beberapa tempat yang berbeda gitu. Jadi misalnya kayak peremian, itu saya belinya di pasar tradisional Alay gitu. Dan untuk deterjen itu saya belinya di daerah Anduring gitu, daerah dakwah Anduring, Jalan Muhammad Hatta namanya, dan itu agak jauh juga dari pasar tradisional Alay. Dan kenapa saya beli ke sana? Karena di situ harganya lebih murah. Saya sudah tanya juga gitu ya, soprin saset di pasar tradisional Alay ini harganya berapa, dan ternyata itu harganya beda gitu ya. Makanya karena tempat yang menjualnya itu jauh dari tempat saya langsung beli 4 lusin gitu. Jadi saya nggak bolak-balik lagi hanya untuk beli deterjen saja. Dan ternyata walaupun yang tempat menjual soprin saset ini adalah toko grosir, ketika saya bandingkan harga dengan harga produk tepung bumbu, itu ternyata pasar tradisional Alay itu harganya lebih murah daripada pasar grosir gitu. Jadi ternyata walaupun dia toko grosir, ternyata tidak menjamin juga bahwa semua produk-produk yang dia jual itu adalah grosir juga ternyata gitu. Jadi akhirnya saya bilang ya udahlah, mungkin untuk toko grosir yang di Pauh ini gitu ya, yang di Jalan Muhammad Atta ini mungkin khusus untuk beli deterjen aja lah, yang lainnya nggak usah. Baik Bunda, ini kita sudah sampai di akhir video ya. Terima kasih Bunda sudah menyaksikan video saya sampai akhir, dari awal sampai akhir, dan semoga video-video yang saya berikan saat ini bisa memberikan informasi, hiburan, dan sharing-sharing informasi dan inspirasi mudah-mudahan gitu ya untuk kita semua. Dan terima kasih Bunda sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi dan saling silaturahim di channel Bunda masing-masing. Dan terima kasih ya Bunda sudah menyaksikan sampai selesai. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.